Kenapa dimunculkan persepsi seolah-olah pemilu 2019 curang? Seberapa besar dampak delegitimasi pemilu terhadap demokrasi? Untuk menjawabnya sudah hadir bersama kami Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Langsung saja kita lihat kalau dari cuitan yang terbaru yang sudah dihapus, ini Andi Arief menyatakan bahwa ada upaya bahkan memboikot katanya, untuk diusulkan untuk memboikot pada Prabowo Subianto. Tanggapan Anda bagaimana dan dampaknya sebenarnya kalau kita bicara untuk pemilih itu seperti apa? Pemilu 2019 itu adalah pemilu serentak 5 kotak, legislatif dan presiden. Kalau mengajak pemilih untuk boikot proses pemilu, maka partai politik pun tidak akan dapat suara dalam proses pemilu. Karena boikot itu artinya kan pemilih tidak disarankan atau tidak dianjurkan, bahkan kemudian diminta untuk tidak datang ke TPS. Kalau pemilih tidak datang ke TPS, bukan hanya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak akan mendapatkan suara, tetapi juga partai politik peserta pemilu legislatif tidak akan dapat suara. Partai Demokrat tidak akan dapat suara, Partai Gerindra tidak akan dapat suara, PDIP dan lain sebagainya begitu ya. Karena pemilunya berbarengan begitu. Jadi akses dari ajakan boikot sesungguhnya bukan hanya untuk konteks pilpres, tetapi juga pemilu legislatif, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Itu yang pertama. Jangan lupa pemilu kita ini serentak, bukan yang terpisah, legislatif dulu baru presiden gitu ya. Dampaknya ke parpol juga. Betul, dampaknya ke parpol. Nanti jangan-jangan tidak bisa lulus parliamentary threshold 4% loh, gara-gara pendukung tidak memberikan suaranya kan. Dalam hal ini misalnya, kalau anjuran boikot itu diikuti oleh Partai Demokrat, pendukung Partai Demokrat untuk tidak datang ke TPS, yang rugi kan Partai Demokrat begitu. Karena Pak Andi Arief ini konteksnya kan adalah kader Partai Demokrat begitu. Padahal parliamentary threshold kita sangat tinggi, 4% dapat suara pemilu DPR baru bisa diperhitungkan di dalam perolehan kursi DPR RI. Itu yang pertama, Mbak. Dan yang kedua, di dalam proses pemilu, keabsahan pemilu itu tidak ditentukan oleh angka pengguna hak pilih atau voter turnout partisipasi pemilih. Jadi misalnya angka partisipasi pemilih 40%, 30%, 25% sekalipun hasil pemilunya tetap sah. Meskipun misalnya itu akan melahirkan diskursus soal legitimasi pemilu yang hanya diikuti oleh 25%, 30%. Tetapi konstitusionalitas pemilu itu tidak terganggu hanya karena misalnya angka pengguna hak pilih itu sedikit. Tetapi dalam konteks pemilu serentak, saya menyarankan partai politik ataupun aktivis partai tidak menganjurkan untuk boikot karena kepentingan partai sesungguhnya sangat besar. Kalau kemudian boikot dianjurkan, partai akan rugi sendiri. Tapi kalau dengan upaya tudingan-tudingan ini terutama sekarang sepertinya mendiskreditkan KPU begitu, dampaknya buat pemilih sendiri itu apa? Kita lihat juga angka swing voter sebenarnya masih tinggi begitu di sini. Betul. Jadi apa ini, apakah mereka nantinya jadi tidak percaya, jadi apatis gitu, justru malah melihat dengan adanya tudingan-tudingan ini? Dampak itu sudah mulai terasa. Jadi misalnya dari interaksi kami dengan beberapa masyarakat, mereka mengalami kejenuhan, keletihan menghadapi proses pemilu. Bahkan sampai kemudian ada perkataan misalnya, bisakah kalau pemilunya itu dipercepat? Hari ini saja pemilunya, jangan tanggal 17 April. Kalau masyarakat kita jenuh pada proses pemilu, maka harapan pendekatan pemilu berbasis programatik dan gagasan itu tidak akan muncul. Karena kenapa? Orang akhirnya malas, begitu ya, untuk kemudian mempertimbangkan visi, misi, program, gagasan, dan melihat pemimpin secara orisinil berdasarkan kapasitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua lebih berbahaya lagi. Publik bisa tidak percaya pada pemilu sebagai instrumen demokrasi karena mereka merasa pemilu itu tidak berkontribusi positif terhadap ruang publik mereka begitu. Akhirnya ada pernyataan-pernyataan ya sudah kita tidak usah berpemilu sekalian. Silakan pemimpin itu ditunjuk saja siapa yang mau biar tidak gaduh. Padahal kan esensinya tidak di sana. Jangan-jangan mungkin yang diharapkan adalah hal-hal seperti itu, menjauhkan masyarakat dari ruang-ruang partisipasi publik. Endingnya kalau masyarakat menganggap pemilu tidak perlu, sesungguhnya yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Nah, Mbak Titi, kemudian apa yang harus dilakukan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU? Dari KPU sendiri, salah satu komisionernya Pramono Obaid kan juga sempat komen terkait dengan cuitan Andi Arief, justru malah dilaporkan ke DKPU gitu. Nah, jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh KPU untuk mengcounter isu-isu ini? Betul, fitnah lalu
lalu juga kemudian gangguan terhadap kredibilitas yang bersifat serangan terhadap kehormatan kelembagaan, terutama misalnya ya 7 kontainer itu wajar kemudian kalau KPU mengambil langkah hukum. Ketika misalnya dicuitkan atau disebarkan informasi 70 juta lembar surat suara sudah tercoblos, itu kan walaupun tidak disebut aktor KPU sebagai bagian dari misalnya cuitan 7 juta kontainer, tetapi bagi kita yang memahami tata kelola pemilu, kita paham kalau sampai ada 70 juta lembar sudah tercoblos, maka itu kan harus terdistribusi ke TPS, dan itu hanya akan bisa terdistribusi kalau kecurangan itu melibatkan KPU. Nah, jadi dalam hal ini langkah hukum merupakan pilihan yang tepat bagi KPU, terutama bila mereka diserang dengan fitnah yang berkaitan dengan kredibilitas kelembagaan. Dan itu pun tidak salah mengambil langkah itu karena menyerahkan pada mekanisme hukum. Dan yang kedua, saya kira KPU harus punya komunikasi publik yang baik kepada masyarakat untuk punya respon yang cepat, yang komprehensif dan akurat untuk menangkis berbagai informasi bohong. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah komunikasi intensif dengan para pemangku kepentingan pemilu. Jadi bagaimana kemudian diskusi-diskusi dengan peserta pemilu itu dibuka dalam ruang-ruang yang bisa diakses oleh publik. Karena ternyata ketika diskusi itu hanya melibatkan pasangan calon dan KPU, ternyata kesepakatan yang di dalam ruang di balik pintu itu kan disampaikan secara berbeda. Jadi lebih transparan begitu ke publiknya. Karena publik juga banyak yang post-truth nih, jadi lebih emosi, percaya dengan berita-berita yang sudah beredar. Karena tidak tahu apa yang terjadi di belakang pintu begitu. Makanya kemudian membawa diskursus-diskursus antara KPU dengan peserta pemilu lebih terbuka ke ruang publik itu lebih baik untuk situasi saat ini. Baik, Mbak Titi Anggraini, terima kasih banyak. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time News.